Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah ma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam materi ke-7 ya. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada jam 7 pagi itu beliau masih dalam keadaan kunjungannya satu demi satu ke kediaman istri-istri beliau Ummahatul Mukminin ya, yang sudah dimulai sejak pukul 6 lebih ya, karena pukul 6 jatuh waktu isyraq. Beliau sholat sunnah 2 rakaat di masjid ya, mungkin 15 menit atau 10 menit dari masjid baru beliau keluar menuju kediaman para Ummul Mukminin. Dari pukul 6 sampai pukul 7, dari pukul 7 sampai pukul 8. Jadi kurang lebih selama 2 jam itu disinggahi satu demi satu. Maka ulama mengatakan ya rata-rata Nabi bersinggah pada pagi hari itu kurang lebih satu kediaman, satu rumah itu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Jadi sampai tuntas ke 9-9-nya beliau datangi itu mungkin butuh waktu sampai pukul 8. Jadi begitu ya aktivitas Rasulullah SAW setiap pagi. Dan kalau bertemu dengan waktu duha itu kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya setelah mengerjakan isyraq atau syuruk. Jadi sekitar setengah 7 ya. Kalau subuhnya itu jam setengah 5, maka isyraqnya jam 6, maka duhanya mungkin jatuh pada setengah 7. Di mana Rasulullah berada pada waktu itu, maka beliau akan sholat duha di rumah tersebut. Duhanya Nabi itu 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat ya, tergantung situasi dan kondisi. Jadi Nabi SAW sholat duha di kediaman istri beliau ya, di mana yang bertepatan pada waktu itu masuk waktu duha. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW selama berkunjung pada pagi hari tersebut? Tentu beliau akan bertanya ya, menanyakan kabar ya, dan seterusnya perihal obrolan-obrolan selayaknya suami dan istrinya. Dan kemudian juga beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Para istri Nabi akan menggali ilmu dari Rasulullah SAW. Itu kesempatan yang sangat baik ya, di rumah tersebut. Mereka akan banyak bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar syariat agama Islam yang baru diturunkan atau yang sudah lama diturunkan. Mereka akan saling bertanya. Dan disinilah dia hikmah dari banyaknya istri Rasulullah SAW. Mengapa Allah perintahkan kepada Nabi untuk memiliki banyak istri? Karena salah satu hikmahnya adalah agar setiap istri beliau bisa memeras ilmu. Ya, ini bahasa saya nih ya. Diperas ilmu sebanyak-banyaknya dari Rasulullah SAW. Datang ke rumah Sayyidah Aisyah bertanya, ini itu diperas ilmu ya, diambil sebanyak-banyak ilmu dari Nabi. Nanti datang ke rumah Sayyidah Hafsah bertanya lagi, pertanyaannya pasti berbeda dong ya. Aisyah dengan Hafsah berbeda, dengan Sayyidah Saudah berbeda lagi pertanyaannya ya. Mereka punya kecenderungan masing-masing, mereka punya minatnya masing-masing ya, sehingga dengan banyaknya istri, banyaknya pertanyaan yang diajukan, maka banyak pula ilmu yang keluar dari pribadi Rasulullah SAW. Ya, bayangkan kalau Nabi hanya memiliki satu orang istri, ya tentu pertanyaannya tidak berkembang. Tapi kalau dari banyak kepala yang berbeda, ya, dan istri Nabi itu memiliki latar belakang yang berbeda semua. Ada yang berasal dari Mekah, ada juga yang berasal dari Yahudi asalnya ya, latar belakangnya.
ada pula yang berasal dari golongan kaum bangsawan, ya seperti Sayyidah Zainab binti Jahsy, itu kan dari kabilah yang darah biru, Bani Quraisy. Ya, ada yang dari kalangan orang tua, ada yang dari kalangan anak-anak remaja, ya. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Saudah itu berbeda minatnya, karena Aisyah masih berusia remaja, Sayyidah Saudah sudah berusia sepuh. Ya, mereka semua punya minat berbeda, punya latar belakang berbeda, maka pasti punya pertanyaan yang berbeda-beda yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya, ya. Jadi seolah-olah Nabi itu seperti seorang guru, istri beliau seperti seorang murid, maka guru yang memiliki banyak murid pasti ilmunya akan lebih banyak keluar, akan lebih banyak diperas, ya, daripada guru yang hanya punya satu orang murid saja, begitu. Ya, ini hikmah dari salah satu hikmah dari banyaknya istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat pada aktivitas pagi hari tersebut, pukul 6 sampai pukul 7, kemudian pukul 7 sampai pukul 8, para istri Rasulullah, para ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna tersebut, mereka dengan begitu lahapnya, dengan begitu puasnya mengambil ilmu dari Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya pada pagi hari tersebut, ya. Atau aktivitas yang lainnya selain menerima konsultasi syariat dari istri-istri beliau, ya, atau setelah bincang-bincang tentang rumah tangga, tentang bagaimana persediaan bahan makanan, tentang ada tamu yang hadir dan lain sebagainya, ya. Atau aktivitas yang lainnya juga terkadang pada pagi hari itu istri Rasulullah SAW berkumpul di kediaman salah satu ummul mukminin. Jadi daripada Nabi ngunjungin satu-satu, mendingan mereka kumpul deh di satu tempat, begitu, ya. Walaupun tidak setiap hari, ya. Contohnya dalam hadis ada riwayat di mana Sayyidatuna Saudah berkumpul di kediaman Sayyidah Aisyah, ya. Mereka nunggu kedatangan Rasulullah SAW pada pagi hari itu. Jadi daripada Nabi datang 15 menit ke tempatnya Sayyidah Aisyah, datang lagi 15 menit ke tempatnya Sayyidah Saudah, ya mendingan mereka berdua kumpul aja di rumahnya Aisyah. Jadi kan Nabi 30 menit di situ, ketemu dua-duanya, mereka lebih lama bertemu dengan Nabi, begitu, ya. Jadi istri-istri Rasulullah itu rukun dan bekerja sama. Di dalam hadis disebutkan juga bagaimana romantisnya Rasulullah SAW, bagaimana sifat beliau yang bersahaja kepada Nabi, kepada istrinya, ya, dan juga layaknya seorang suami kepada istrinya. Jadi ceritakan waktu itu Sayyidah Aisyah sedang membuat sebuah bubur tepung, ya, yang kental, ya, bubur tepung yang kental. Kemudian ditawarkan oleh Aisyah kepada Sayyidah Saudah. Ada Nabi di situ tuh, lagi bertiga tuh mereka tuh, ya. Wahai Saudah, ini bubur nih saya baru bikin, mau nyoba nggak, begitu ibaratnya, ya, kalau bahasa kitanya tuh. Maka Sayyidah Saudah mengatakan, enggak, saya nggak mau. Aisyah maksa nih, cobain dong, ya, saya kan udah bikin nih, siapa tahu enak, ya, cobain. Nah, Sayyidah Saudah tetap menolak, enggak mau, ya, sampai Aisyah mencolek bubur kental tersebut dengan ujung jarinya dan kemudian dilumuri ke pipinya Sayyidah Saudah, ya. Disuruh cobain, nggak mau cobain, nih saya lumurin sekalian, begitu, ya. Di bubur sebesar ujung kuku dilumuri di pipinya Sayyidah Saudah. Lucu, ya, lucu di depan Nabi nih, ya. Kemudian Saudah yang pipinya dilumuri bubur tersebut, beliau nengok kepada Rasulullah SAW. Artinya minta persetujuan. Ini mau dibalas apa kagak, begitu mungkin kalau bahasa kita, ya. Menengok kepada Nabi. Nabi hanya tersenyum dan mengangguk, ya. Artinya kalau mau balas aja, ya. Maka Sayyidah Saudah juga mencolek bubur yang ada di mangkoknya Aisyah dan kemudian beliau melumuri pipinya Aisyah, ya, dengan bubur seujung kukunya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi rumah tangga beliau penuh canda, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Ya, walaupun tugas-tugas kenabian, tugas-tugas kerasulan begitu berat, tapi tidak menghalangi beliau untuk menghidupkan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Itu terjadi pada pagi hari tersebut, ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW salah satunya seperti itu. Atau juga terkadang pada pagi hari tersebut sahabat-sahabat yang perempuan, sahabiyah ya artinya istilahnya, para sahabiyah mereka sudah menunggu Nabi Muhammad SAW di kediaman salah satu Ummul Mukminin. Untuk apa? Untuk bertanya langsung perihal masalah-masalah agama. Contohnya dalam hadis, ketika seorang sahabiyah bernama Ummu Sulaim, ya beliau menunggu kedatangan Nabi SAW di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, maka begitu Nabi singgah dari satu istri ke istri yang lainnya, kemudian ke rumah berikutnya, sampai tiba ke rumahnya Sayyidah Ummu Salamah, bertemulah dengan sahabiyah tersebut, maka bertanyalah sahabiyah tersebut kepada Rasulullah SAW. Waktu itu dalam hadis pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan dia mimpi ya dengan aktivitas yang romantis begitu dalam mimpinya? Apakah wajib untuk mandi junub ketika bangun dari tidur? Maka Nabi menjawab, oh iya wajib kalau memang basah ketika bangun tidur ya. Kalau tidak basah tidak wajib. Maka sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, memangnya perempuan basah? Ya, sebab setahu saya laki-laki doang ya kalau mimpi seperti itu kemudian dia akan basah. Maka kata Nabi SAW, oh tentu saja perempuan juga sama seperti laki-laki, yaitu sama-sama mengeluarkan cairan reproduksi ya, sel reproduksi. Laki-laki sel sperma, perempuan sel ovum kalau bahasa biologisnya sekarang ya. Kata Nabi, oh sama, perempuan juga sama mengeluarkan cairan tersebut. Kalau perempuan tidak basah, maka bagaimana mungkin seorang anak akan memiliki sifat seperti ibunya? Artinya apa? Artinya berarti ada campur tangan juga antara ayah dengan ibunya. Oh, dari sini dapatlah ilmu bahwa laki-laki maupun perempuan ketika mimpi basah wajib untuk mandi janabah begitu bangun tidur. Nah, ini kejadiannya ketika pagi hari seperti itu ya. Jadi para sahabiyah yang perempuan mereka akan datang ke kediaman Ummahatul Mukminin ya, menunggu kehadiran Rasulullah. Kemudian mereka bertanya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau yang laki-laki sih gampang ya, nungguin aja di masjid ya, pasti nanti ada majelis khusus ya, mereka bisa bertanya sepuas-puasnya di masjid. Tapi kalau yang perempuan, sahabat perempuan tidak lain adalah mereka menunggu di rumah Ummahatul Mukminin ya, bisa bertemu langsung dengan Nabi, atau bisa pula mereka cukup bertanya dengan istri-istri Rasulullah SAW, sudah mendapatkan jawabannya ya, karena istri-istri Rasulullah kan belajar langsung dari Nabi ya, begitu. Jadi ini aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada pukul 7 sampai pukul 8 ya. Jadi beliau masih melanjutkan singgahnya satu demi satu yang sudah dimulai sejak pukul 6 tadi ya. Ulama memprediksi kurang lebih 15 menit hingga 10 menit hingga 15 menit dari setiap kediaman Ummahatul Mukminin tersebut. Kalau dimulai pukul 6 maka habislah pukul 8. Ya, apa yang dikerjakan Nabi setelah pukul 8 tersebut? Begitu satu demi satu beliau sudah mengunjungi istri-istrinya, sudah menyinggahi istri-istrinya. Apa yang dilakukan Rasul pada pukul 8 tersebut? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada materi berikutnya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.